kameranya bergerak. Kalau yang sebelah kanan ini benar. Jadi yang bawah ini adalah kamera yang memfokuskan ke gawang, ya. Jadi ini ke gawang ini ya, ke daerah gawang. Untuk melihat apakah termasuk itu nanti kan ada tiang ya. Nah, itu posisi tiang lah. Kalau misalnya gawang Anda itu gawang beneran, ya seperti ini. Kalau misalnya gawangnya itu hanya gawang di tembok dikasih tanda kuning gitu ya, ya nanti akan kelihatan hanya tembok dan warna kuning. Nah, kita akan fokus di sini. Ya, kita akan fokus di sini melihatnya untuk yang layar ini. Nah, yang di atas ini, itu yang di atas adalah perspektif keseluruhan. Oke, nanti akan ada masa, jadi setelah tahap 1 selesai ya, untuk proposal, kemudian diperlukan ada tahap 2, itu kita akan setting apa istilahnya, visitasi online. Jadi kami ingin tahu Anda menunjukkan persiapan begitu ya, gimana lapangannya, gimana kameranya, nanti akan kita apa istilahnya develop dari diskusi kita waktu ada visitasi online ya. Nah, baik kawan-kawan, jadi intinya itu sebetulnya ya, kontes itu. Jadi bagaimana nanti layar yang akan kelihatan ya, layar yang akan kelihatan baik itu si juri maupun penonton. Kalau peserta, peserta itu kan fokusnya ke robotnya. Mungkin peserta itu tidak akan melihat, ya bukan mungkin. Kalau saya jadi peserta juga begitu, nggak mungkin saya menangani robot sambil saya melihat layar gitu ya, akan sulit ya. Saya akan fokus ke robot saya biar berfungsi dengan baik. Nah, tapi kru Anda yang lain itu melihatnya dari layar. Jadi apa yang Anda munculkan di Zoom ya, itulah yang jadi acuan para penonton untuk melihat. Ya, jadi tentu saja peserta jangan jadi penonton gitu ya. Ya kecuali mungkin kru ya, kru melihat. Dan ini lagi satu hal yang ini seperti ini sekarang ini saya rekam ya, saya rekam. Di apa namanya, di tombol OBS itu ada start recording ya, start recording. Kemudian juga ada start untuk streaming. Jadi sebetulnya saya juga bisa melakukan streaming langsung live ya. Langsung dari stasiun OBS-nya itu. Ya. Itu bisa apa namanya? Jadi masing-masing operator OBS itu bisa melakukan streaming ya, live video. Jadi bagi tim Anda itu kalau misalnya Anda nanti menggunakan OBS ya. Kemudian ini tapi begini ya, oke, OBS tidak wajib ya, tidak wajib bagi Anda. Tapi kalau Anda ingin agar apa namanya, Anda enak mengoperasikan layar, apalagi Anda menggunakan kamera yang banyak ya. Seperti ini saya menggunakan GoPro ya. Jadi di OBS itu kita bisa menggabung berbagai macam kamera ya, itu. Jadi kalau Anda misalnya melakukan switching kamera itu lebih mudah menggunakan OBS. Ya, jadi kami sarankan juga setiap tim itu nanti punya operatornya ya, operator videonya. Jadi pilihlah di antara kalian itu yang punya kemampuan apa istilahnya. Kalau bagi yang seperti sekarang itu kan YouTuber itu ilmunya sebenarnya komplit ya. Untuk urusan seperti ini pasti mestinya ya cukup paham atau mudah untuk memahami. Jadi sebaiknya nanti tim robot itu juga punya paling tidak satu orang yang bertugas untuk melakukan manajemen operasi streamingnya ya, streaming video dari masing-masing tim itu. Nah, itu nanti yang akan istilahnya yang bertanggung jawab atas kualitas video yang dimunculkan ya. Dan misalnya termasuk juga begini, seperti yang saya sampaikan, saran saya di sosialisasi yang awal itu, kita sebaiknya punya lebih dari satu provider ya untuk akun yang didaftarkan, sehingga menjaga kemungkinan kalau misalnya putus itu berasal dari providernya, kita masih punya kanal yang connect dengan ruang kontes waktu itu, sehingga otomatis kan skenario pemindahan kamera dan sebagainya itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah.
Jadi kameranya bisa ya tancap ke terminal yang masih connect dengan ruang Zoom ya. Baik, mungkin Pak Sony mau menambahkan, Pak. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Indra. Selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Jadi kita siap-siap ini mengikuti rangkaian kegiatan Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Humanoid Indonesia daring tahun 2020 ini. Jadi tantangannya memang cukup besar sekarang, bukan saja hanya dengan robotnya, tetapi adalah jaminan dari konektivitas kita supaya apa yang kita tampilkan di lapangan pertandingan yang ada di kampus kita masing-masing ini bisa terlihat dengan baik, khususnya di layarnya juri. Nah, sehingga akhirnya tidak lain tidak bukan ya kita harus menguji bukan hanya robotnya saja, tapi menguji konektivitas, menguji sistem video conferencing kita. Kalau jadi gunakan OBS, diuji juga sebelum kita sebelum kita tampilkan pada hari pertandingan. Seperti contohnya hari ini itu kita sosialisasi sambil mau melihat, mensimulasikan dalam tanda kutip positif itu kekacauan ketika pelaksanaan suatu kegiatan daring. Jadi sebenarnya kalau ini bisa kita lihat ketika kita mengumpulkan massa, kemudian nanti kita bagi-bagi, ternyata dari tadi kita lihat ada yang susah masuk, ada yang salah masuk area, ada yang bagaimana. Nah ini kita coba melihat ini adalah hal-hal yang nantinya juga kemungkinan bisa kita hadapi. Sehingga kita semua harus siap menghadapi ini semua. Nah, kita antisipasi sehingga masalah-masalah yang dihadapi di masing-masing kampus perguruan tinggi itu bisa diminimalisasi nanti ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, kalau untuk masalah rule barangkali juga sudah jelas sekali, masalah teknologi sudah dijelaskan oleh Pak Indra cukup jelas. Barangkali bagaimana Pak Indra? Apa kita jadi langsung ke diskusi saja ya? Ya, saya kira kita menerima pertanyaan saja langsung ya.